warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Siti Fatimah Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini, kita akan belajar materi SBDP, yaitu mengenai gambar cerita atau gambar ilustrasi. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian gambar cerita. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu mengetahui fungsi dari gambar cerita. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui bentuk-bentuk gambar cerita dan langkah pembuatannya. Nah, teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di pembahasan pertama ini, teman-teman akan mengetahui pengertian dari gambar cerita atau gambar ilustrasi. Nah, teman-teman, gambar cerita atau gambar ilustrasi yaitu gambar yang mendeskripsikan adegan atau peristiwa yang dijelaskan dalam cerita. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui fungsi dari gambar cerita. Nah, sebelumnya ada teman-teman yang sudah tahu fungsi dari gambar cerita itu apa saja? Iya betul, salah satunya itu. Nah teman-teman, berikut ini adalah fungsi dari gambar cerita. Fungsi yang pertama yaitu untuk memperjelas alur atau isi cerita. Kemudian yang kedua, untuk memperjelas isi pesan dalam promosi barang. Fungsi yang ketiga yaitu untuk menarik perhatian. Fungsi yang keempat yaitu untuk menambah nilai artistik. Fungsi yang kelima sebagai sarana untuk mengungkapkan perasaan. Fungsi yang keenam yaitu untuk menambah daya tarik cerita. Fungsi yang ketujuh memberi penguatan pada tokoh dalam cerita, dan fungsi yang kedelapan yaitu untuk menghiasi halaman buku, majalah, atau surat kabar. Nah, teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui bagaimana menentukan sebuah objek pada gambar cerita. Nah, teman-teman, dalam menentukan objek pada gambar cerita, yang pertama harus teman-teman lakukan yaitu objek harus disesuaikan dengan tema cerita dan tokohnya. Kemudian yang kedua, dapat dibuat berwarna atau hitam putih saja. Bisa teman-teman lihat untuk contohnya di gambar ya. Kemudian, yang ketiga, dapat dibuat secara manual atau digital. Maksud dibuat secara manual ini, teman-teman bisa membuatnya secara manual menggunakan pensil warna, pensil, kemudian krayon, di media kertas ya teman-teman. Sedangkan dibuat secara digital, teman-teman bisa membuat gambar cerita menggunakan aplikasi yang tersedia di gadget, di laptop, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, perlu teman-teman ketahui, gambar cerita atau sering disebut dengan gambar ilustrasi ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari loh. Ada yang tahu contohnya? Iya betul, tapi berhubung masih ada teman-teman kita yang belum mengetahuinya, maka dari itu akan saya jelaskan di video ini ya teman-teman. Nah teman-teman, berikut adalah bentuk-bentuk gambar cerita yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk yang pertama yaitu komik. Nah teman-teman, komik berasal dari kata komik yang memiliki arti lucu atau jenaka.
Nah, teman-teman, komik ini merupakan karya seni yang menggunakan rangkaian gambar tidak bergerak yang penyusunnya membentuk sebuah jalinan cerita. Berikut adalah contoh ilustrasi dari komik. Silahkan teman-teman lihat di gambar ya. Nah, selanjutnya bentuk gambar cerita yang kedua ada cover. Nah, teman-teman, cover ini merupakan kulit atau sampul pada buku atau majalah. Nah, teman-teman, gambar cover memuat atau mewakili isi buku sehingga terlihat menarik. Berikut adalah contoh ilustrasi dari cover buku pelajaran dan lain sebagainya. Selanjutnya, bentuk gambar cerita yang ketiga yaitu majalah. Nah, teman-teman, majalah atau surat kabar di bagian sebelum atau sesudah tulisan biasanya terdapat gambar. Nah, gambar tersebut sering disebut dengan vignette, yaitu gambar pengisi halaman kosong pada majalah atau surat kabar yang memiliki fungsi menghias. Nah, teman-teman, berikut adalah contoh ilustrasi vignette pada majalah atau surat kabar. Bisa teman-teman lihat di gambar. Nah, teman-teman, selanjutnya bentuk gambar cerita yang keempat yaitu cerita gambar, cerpen, cerbung, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, suatu karya cerita biasanya dilengkapi dengan ilustrasi cerita. Gambar ilustrasi cerita ini mewakili cerita yang terkandung di dalamnya. Sebuah cerita akan tampak menarik apabila disertai dengan ilustrasi yang menggambarkan isi cerita tersebut. Berikut adalah contoh dari ilustrasi cerita pendek dan lain sebagainya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana langkah-langkah membuat gambar cerita. Langkah yang pertama yaitu teman-teman menentukan tema yang akan digunakan. Kemudian, yang kedua, teman-teman membuat sketsa gambar yang sesuai dengan tema pada kertas gambar menggunakan pensil terlebih dahulu. Selanjutnya, langkah yang ketiga, warnai sketsa gambar dengan pensil warna, cat warna, krayon, atau spidol. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Selanjutnya, kita akan belajar atau berlatih untuk membuat keterangan sesuai gambar cerita yang ditampilkan. Berikut adalah beberapa contoh gambar cerita. Nah, di sini tugas kita yaitu mencoba melengkapi keterangan sesuai gambar cerita yang ditampilkan, serta menentukan kesan apa yang kita rasakan pada saat mengamati gambar cerita tersebut. Sudah siap teman-teman? Untuk gambar yang pertama, gambar cerita ini diambil dari buku pelajaran. Kesan yang bisa kita tangkap dari gambar cerita ini yaitu menceritakan gambar seorang guru yang sedang berdiskusi dengan 6 siswanya tentang cita-cita mereka. Buku ini merupakan buku kegiatan belajar siswa. Selanjutnya, ada gambar yang kedua yang diambil dari novel. Nah, teman-teman, kesan yang bisa kita tangkap dari gambar ini yaitu menceritakan gambar seorang anak yang menderita penyakit kanker, serta menceritakan perjuangannya yang pantang menyerah menghadapi penyakit kanker yang dideritanya. Selanjutnya, untuk gambar yang ketiga, diambil dari sebuah poster. Kesan yang bisa kita tangkap dari gambar tersebut yaitu menceritakan gambar seorang ibu yang sedang memberikan obat kepada anaknya. Pesannya agar setiap anak harus berani minum obat agar cepat sembuh.
Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah belajar sehingga mengetahui dan memahami apa itu gambar cerita, fungsi dan bentuk-bentuk dari gambar cerita, serta langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Jadi, dari pembelajaran kita kali ini, dapat kita simpulkan bahwa gambar cerita memudahkan pembaca untuk memahami suatu cerita, tulisan maupun informasi lainnya. Fungsi dari gambar cerita ini bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan cerita. Nah, teman-teman, gambar cerita yang baik merupakan ilustrasi yang bisa merangsang serta membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi ilmu baru dengan cara kalian share video ini ke media sosial yang kalian inginkan ya. Dan support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dan video terbaru dari channel YouTube kami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.